Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Dr. Yan Arthur, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi dan Media Pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi mengenai analisis strategi atau mode pembelajaran dan sintaks pada mata pelajaran gambar teknik. Uh, Kompetensi dasar yang saya gunakan di sini pada mata pelajaran gambar teknik dengan kompetensi keahlian, yaitu konstruksi gedung, sanitasi, dan perawatan. Dengan kompetensi dasar, yang pertama ada menerapkan prosedur penggunaan peralatan dan menggambar teknik. Selanjutnya mendemonstrasikan peralatan menggambar teknik. Analisis isi materi. Pada materi ini menjelaskan mengenai tata cara penggunaan peralatan serta kelengkapan gambar teknik yang benar. Yang pertama itu perlengkapan peralatan yang digunakan yaitu ada penggaris, di mana digunakan untuk membantu dalam membuat garis lurus pada gambar. Yang kedua ada jangka yang berfungsi untuk membantu dalam menggambar lingkaran dengan menggunakan pensil atau pena. Yang ketiga ada pensil eh, berfungsi untuk membuat goresan di atas kertas sehingga dapat terlihat secara visual. Nah, pensil ini itu terbagi menjadi terdapat tiga jenis yaitu pensil biasa, pensil mekanik, dan kemudian pensil isi ulang. Yang keempat ada mal digunakan untuk membuat pola indah seperti kurva dan huruf dengan mudah. Selanjutnya ada penghapus, digunakan dalam gambar teknik uh, dalam membantu untuk menghapus garis atau goresan yang tidak perlu. Selanjutnya yang terakhir ada kertas, yang berfungsi untuk menggoreskan garisan-garisan yang menghasilkan gambar sesuai dengan keinginan. Kertas yang umumnya digunakan pada gambar teknik itu ada kertas manila dan kalkir. Kertas manila atau pada larang adalah jenis kertas yang tembus pandang, biasanya digunakan untuk menggambar dengan pensil atau pena. Selanjutnya itu ada kertas kalkir, merupakan salah satu jenis kertas yang digunakan dalam gambar teknik yang tembus pandang. Selanjutnya ada strategi atau model pembelajaran. Nah, pada kali ini strategi atau model pembelajaran yang cocok diterapkan dalam pembelajaran gambar teknik yaitu discovery learning. Discovery learning itu discovery berasal dari kata dalam bahasa Inggris yang artinya penemuan. Discovery learning sendiri adalah proses pembelajaran di mana peserta didik diberikan sebuah informasi terkait pembelajaran, kemudian diberikan acuan bagaimana informasi tersebut dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan atau masalah yang diberikan. Pada kali ini, peserta didik menemukan langkah, tahapan, dan jawaban yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan atau masalah. Mereka itu diminta untuk membentuk opini dan deskripsi jawaban dari jawaban mereka. Penggunaan discovery learning ini dikatakan cocok digunakan pada gambar teknik karena kecenderungan alami seorang siswa adalah mencari tahu cara yang benar untuk melakukan sesuatu secara sendiri, sehingga mereka tidak akan melupakannya dan menerapkannya selama proses menggambar teknik. Selanjutnya, berdasarkan data hasil riset dan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fahmi Purnawati tahun 2021, pada penelitiannya mengemukakan adanya peningkatan hasil belajar gambar teknik setelah diajar dengan model Discovery Learning, dibuktikan dengan meningkatnya hasil belajar siswa kelas 10 TPM SMK Taman Siswa 2 Madani tahun pelajaran 2019 atau 2020. Selanjutnya ada dari penelitian Nur Hadi dan Sylvia Alfitri tahun 2020. Melalui penelitiannya juga mengemukakan pembelajaran discovery learning dan pemberian motivasi oleh guru secara bersama-sama terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Selanjutnya itu ada sintaks pembelajaran. Sintaks pembelajaran ini kegiatannya melalui ada tiga, yaitu pendahuluan,
kegiatan inti, dan yang terakhir ada penutup. Pendahuluan itu dimulai dengan membuka pembelajaran dan memberi salam, kemudian guru mengecek kehadiran siswa berupa presensi. Kedua, menyampaikan silabus dan materi yang akan diajarkan beserta tugas pada satu semester ke depan. Yang ketiga, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan materi yang akan dipelajari atau apersepsi. Kemudian ada kegiatan inti. Yang pertama itu ada pemberian rangsangan atau mengamati. Peserta didik itu mengamati materi yang dipaparkan atau dijelaskan oleh guru. Nah, pada konteks kali ini, materi yang dipaparkan mengenai pengenalan jenis-jenis peralatan gambar teknik, kemudian demonstrasi penggunaan peralatan gambar teknik. Selanjutnya itu pernyataan atau identifikasi masalah berupa menanya dan mengeksplorasi. Peserta didik di sini mau diberi kesempatan untuk bertanya, berpendapat, atau berdiskusi di kelas guna untuk memahami materi yang sedang dipelajari. Kemudian peserta didik diberi tugas individu mengenai fungsi dan peralatan gambar teknik serta kelengkapan gambar teknik. Selanjutnya, dalam mengerjakan tugas ini, peserta didik diperbolehkan untuk berdiskusi atau mencari referensi yang mendukung penyelesaian tugas maupun asistensi dengan guru. Selanjutnya, peserta didik merangkum hasil diskusi terkait jenis-jenis dan fungsi peralatan gambar teknik serta kelengkapan gambar teknik. Kemudian dilakukan pembuktian dan menarik kesimpulan atau mengkomunikasikan. Pada tahap ini, peserta didik mempresentasikan hasil diskusi, rangkuman hasil diskusi, serta diberi penjelasan tambahan oleh guru. Yang terakhir itu ada penutup. Pada tahap ini, membuat rangkuman atau simpulan pembelajaran dengan melibatkan peserta didik, kemudian mengecek ketercapaian penyelesaian tugas yang telah dilakukan oleh peserta didik, kemudian diberi umpan balik dan arahan atau motivasi. Setelah itu, menyampaikan tindak lanjut pembelajaran dan layanan remedial atau pengayaan, yang kemudian menginformasikan materi atau tugas pertemuan yang akan datang, dan yang terakhir menutup pembelajaran dengan berdoa dan salam. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.